Bro, dengerin gue baik-baik ya. Gue tahu banget posisi lo sekarang. Dan ini bukan posisi yang enak. Rasanya kayak lo lagi berdiri sendirian di tengah kabut tebal. Pandangan ke depan buram, ke samping enggak jelas, dan lo sendiri enggak yakin langkah mana yang sebenarnya aman buat diambil. Di satu sisi hati lo bilang ada yang berubah. Di sisi lain, logika lo maksa buat nerima kemungkinan yang paling lo takutin. Lo mulai ngerasain perubahan kecil yang lama-lama makin kerasa besar. Chat yang dulu panjang sekarang cuma satu dua kata. Dulu balasan cepet, sekarang nunggu lama. Kadang dia online tapi nggak ngebales. Kadang hilang seharian tanpa penjelasan. Yang dulu hangat, penuh perhatian, sekarang terasa datar. Yang dulu nyambung, seolah ngerti satu sama lain, sekarang kayak lo ngomong ke tembok yang dingin dan kosong. Dan pelan-pelan, pikiran lo mulai kerja sendiri tanpa lo sadari. Otak lo mulai narik kesimpulan. Oh FX, dia udah nggak tertarik. Oh no, kayaknya gue cuma sementara. Arnaud, mungkin dari awal gue terlalu berharap. Arnaud. Dan jujur aja, di fase ini, kebanyakan cowok langsung ambil langkah yang sama. Mereka mundur pelan-pelan, jaga jarak, jaga harga diri. Pura-pura nggak peduli, pura-pura sibuk, pura-pura kuat. Padahal di dalam, hati lagi ribut dan kepala penuh pertanyaan. Masalahnya, langkah itu belum tentu langkah yang paling tepat. Karena faktanya, situasi kayak gini itu sering banget disalahartikan. Banyak cowok kehilangan kesempatan bukan karena ceweknya nggak suka, tapi karena mereka salah membaca apa yang sebenarnya lagi terjadi. Yang kelihatan dingin, belum tentu beneran dingin. Yang terlihat menjauh, belum tentu sudah pergi. Kadang yang kita lihat di permukaan itu cuma reaksi, bukan akar masalahnya. Sekarang coba kita lurusin pelan-pelan bro. Ada satu hal penting yang jarang banget dibahas secara jujur, tapi sering terjadi di dunia nyata. Ketika seorang cewek mulai punya perasaan yang cukup dalam, reaksinya nggak selalu mendekat. Nggak selalu makin manja, makin nempel, makin intens. Justru dalam banyak kasus yang terjadi malah sebaliknya. Dia mulai narik diri. Kenapa bisa begitu? Karena perasaan yang dalam tuh bikin seseorang jadi rentan. Dan enggak semua orang siap kelihatan rentan. Apalagi di depan orang yang benar-benar berarti buat dia. Buat sebagian cewek, rasa suka itu bukan main-main. Itu bukan sekadar ketertarikan ringan. Di baliknya ada rasa takut. Takut berharap terlalu tinggi. Takut kelihatan terlalu butuh. Takut jatuh terlalu dalam. Sementara L belum yakin apakah perasaan itu aman buat dia. Di titik itu, otaknya otomatis masuk ke mode proteksi. Bukan karena dia nggak peduli, justru karena dia peduli banget. Dia pengen jaga dirinya sendiri supaya nggak terluka. Dan dari sinilah perubahan sikap mulai kelihatan. Dulu dia responsif, sekarang jawab seperlunya. Dulu hangat, sekarang lebih kalem. Dulu sering mulai obrolan, sekarang lebih banyak nunggu. Dari luar kelihatannya dingin, datar, bahkan cuek. Tapi di dalam, pikirannya bisa jadi lagi ribut, penuh tarik-menarik emosi. Masalahnya, banyak cowok berhenti membaca di situ. Mereka langsung ambil kesimpulan, oke, dia nggak tertarik. Oh no. Padahal yang terjadi bisa jadi kebalikannya. Bisa jadi dia lagi nahan diri supaya nggak kelihatan terlalu berharap, supaya nggak kelihatan terlalu butuh, supaya nggak kehilangan kendali atas perasaannya sendiri. Kalau lo mau jujur dan mau ngelihat lebih dalam, biasanya selalu ada tanda-tanda halus yang sering banget luput. Misalnya, dia masih merhatiin lo diam-diam. Mungkin dia nggak sadar, tapi matanya kadang refleks nyariin lo di ruangan. Atau di media sosial, dia tiba-tiba jadi penonton setia. Like muncul di jam-jam aneh. Story lama yang bahkan lo udah lupa, tiba-tiba ke like. Itu bukan kebetulan. Orang yang benar-benar nggak peduli nggak bakal konsisten ngelakuin hal-hal kecil kayak gitu. Ada juga tanda lain yang sering dianggap sepele, padahal maknanya besar. Dia ingat detail tentang lo. Hal-hal kecil yang bahkan lo sendiri lupa pernah cerita. Kebiasaan kecil, cerita lama, atau hal random yang cuman lewat sekilas. Itu tanda kalau pikiran dia sering muter di sekitar lo. Karena secara psikologis, otak cuma nyimpen detail tentang sesuatu yang dianggap penting dan relevan secara emosional. Terus coba perhatiin lingkaran sekitarnya. Teman-temannya mulai bersikap beda. Ada yang senyum-senyum sendiri pas lo datang. Ada yang tiba-tiba sok akrab. Ada yang nyeletuk kalimat aneh yang bikin lo mikir. Biasanya itu terjadi karena nama lo sering muncul di obrolan mereka.
Cewek jarang banget cerita soal orang yang nggak punya arti apa-apa dalam hidupnya. Lalu ada fase tarik ulur yang bikin emosi lu naik turun. Hari ini dia ngechat duluan, ngobrolnya enak, nyambung, terasa dekat. Besoknya dia menghilang. Nggak ada kabar. Lusa muncul lagi seolah nggak terjadi apa-apa. Ini bukan drama murahan. Ini konflik batin. Di satu sisi dia kangen. Di sisi lain dia takut kelihatan terlalu butuh. Jadi dia maju satu langkah, lalu mundur dua langkah buat nenangin dirinya sendiri. Hal lain yang paling sering disalahpahami adalah sikap gugup. Banyak cowok mikir dia dingin atau cuek, padahal sebenarnya dia tegang. Tangannya gelisah, mainin benda di sekitarnya. Pura-pura sibuk sama HP. Itu bukan tanda nggak peduli. Itu reaksi orang yang peduli, tapi lagi berusaha keras nahan perasaan supaya nggak kelihatan. Kadang dia juga ngetes. Bukan buat mainin L, bukan buat drama. Tapi buat ngerasa aman. Dia pengen tahu, kalau aku agak menjauh, dia tetap stabil nggak? Awam kalau aku telat balas, dia berubah nggak? Ya, tes kecil itu cara dia ngukur kedewasaan emosional lo. Cara dia memastikan apakah lo aman buat perasaannya atau tidak. Dan bagian paling penting dari semuanya bro, kalau L ngerasa bingung, itu justru tanda. Orang yang enggak penting, enggak bikin L mikir sejauh ini. Kebingungan muncul karena ada tarik-menarik emosi yang nyata. Ada rasa, tapi juga ada takut. Ada keinginan, tapi juga ada pertahanan diri. Di titik ini, yang paling penting bukan ngejar dengan panik, dan bukan juga menghilang demi ego. Yang paling penting adalah tenang, hadir tanpa maksa, konsisten tanpa menekan. Tetap jadi diri lo tanpa drama, tanpa tuntutan, tanpa ultimatum. Sikap kayak gini yang bikin seseorang ngerasa aman. Aman buat pelan-pelan nurunin tembok, aman buat buka diri. Intinya gini bro, jangan cuma nilai dari permukaan. Jangan cuma lihat sikap dinginnya. Coba baca polanya, bukan reaksi sesaat. Karena seringkali yang terlihat menjauh justru sedang berjuang paling keras di dalam dirinya sendiri. Kalau pas lo dengar atau baca ini, tiba-tiba kepikiran satu nama, satu wajah, satu situasi, berarti obrolan ini kena di titik yang tepat. Dan kalau lo pengen tahu langkah paling aman supaya enggak salah gerakan nona, tanpa kelihatan ngejar tapi juga enggak kehilangan araham, itu bisa kita bahas lebih dalam lagi. Oke bro, semoga ini ngebantu lo ngelihat situasi dengan sudut pandang yang lebih jernih. Tetap tenang, tetap kuat, semangat terus.